Nah, setelah semuanya selesai, kalian boleh kembali lagi ke sini ya, kursus awal. Jadi ingat tadi ya yang perlu diisi untuk pembelajaran hari ini, kali ini, itu descriptionnya, course descriptionnya, kemudian learning path-nya ini ya. Nah, tetapi sebelum mengisi ini, kita isi dulu tesnya ya. Isi dulu tesnya supaya tidak bolak-balik ya. Jadi isi dulu tesnya. Nah, tesnya ini kita hapus saja ya. Nah, latihan baru kita pilih, misalnya nama latihannya evaluasi, misalnya bab 1 sub subbab 1 gitu ya. Atau kalau mudahnya itu bisa dilihat sini, bisa diisi dengan judul ya. Judul boleh ya. Karena nanti kita akan memilihnya untuk deskripsinya, bisa kalian biarkan seperti ini saja ya, tidak perlu ada di edit-edit. Nah, kalau mungkin mau menambah deskripsi ini boleh ya. Silakan jawab soal pilihan ganda berikut ini misalnya. Nah, gitulah. Kemudian simpan ya. Nah, baru kita pilih baru kita pilih jenis tesnya ya. Kalian mau memilih apa di sini, sebenarnya banyak fitur evaluasinya ya. Tapi kita kan kemarin sudah kita sepakati bahwa soal yang kita gunakan adalah pilihan ganda. Nah, maka pilih yang pertama ini ya. Kalau ini pilihan ganda multi ya, multi jawaban itu bisa lebih daripada satu gitu ya. Nah, kalau yang ini pilihan ganda, jadi pilih ini, klik saja ini. Nah, kemudian nanti kita akan muncul untuk mengedit pertanyaan. Nah, silahkan buat soalnya ya, soalnya. Nah, soalnya itu bisa kalian akses di sini ya, soal kalian sini, di sini ya. Nih soal-soal pilihan ganda kalian sesuai dengan bab kalian. Saya nanti mempraktikkan random saja ya, supaya cepatnya saya buat misalnya ini saja ya, yang sudah ada sini disebut ya gitu ya. Nah, sini Hanif misalnya ya. Nah, ini komentar ini dikosongkan saja ya, atau kita tambahi agama Hanif gitu ya. Jika ini jawaban yang benar, maka skornya di sini bisa ditulis 100 ya. Bisa ditulis 100 atau 10 saja ya. 10 saja. Karena nanti supaya tidak ada presentasinya ya. Kemudian ini advance-nya di biarkan saja ya. Advance-nya, kemudian ini ya. Ini jawaban yang lain. Kemudian jika salah dibiarkan ini ya. Ini jangan conteng ya, ini salah jangan conteng. Kemudian agama Nasrani, ya. Nah, setelah selesai, klik ini ya, add this question to the test ya. Tambahkan pertanyaan ini ke tes. Nah, sudah ya. Nah, kemudian tambah lagi ya, tambah lagi sampai 10 ya.
sampai 10. Nanti skornya itu jadi 100. Nah, itulah ulangi lagi sampai kalian menyelesaikan soalnya 10 ya, seperti yang sudah ditugaskan kemarin. Saya mencontohkan satu saja ya supaya cepat juga. Setelah evaluasinya sudah selesai, kembali lagi ke tampilan awal di kursus kita ya. Nah, baru kita mengedit learning path-nya ya. Jadi tadi mengedit deskripsinya, tesnya, dan learning path-nya. Padahal sebenarnya kita juga harus mengisi dokumen ya. Cuma dokumentasinya itu tidak perlu karena kita dokumennya itu ada di sudah ada di Google Drive ya. Sehingga tidak perlu lagi upload di server ini. Nah, kemudian learning path yang kita perlukan adalah tambahkan learning path baru dulu. Nah, di sini kalian tulis saja bab 1 gitu ya. Nah, kategorinya tidak perlu, di sini dikosongkan saja, continue. Nah, ini kan bab 1 ya. Kemudian kembali lagi kalau ingin menambah bab selanjutnya, kalian bagi ke learning path sini. Kemudian nah di sini ya bab 1. Nah, kalian ingin menambahkan part baru boleh, kalau misalnya kategori boleh ya. Ini bab 1 ya, kita coba bab 1 saja. Ini kita akan mengisi. Kalau kalian bab 2 lebih susah, langsung bab 2 saja ya supaya tidak banyak masuk lagi ke ininya. Nah, ini tampilan siswanya ya, tampilan siswanya. Kembali dulu kembali ke learning path ini. Kemudian klik edit ya. Nah, isinya apa saja gitu ya. Nah, isinya ini nanti adalah ini ya. Isinya itu adalah learning path-nya itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Satu. Nah, nanti kita akan mengisi ini ya. Sama seperti di tugas di model ya, isinya sama, tapi ini peta konsep ini saya tambah saja untuk mudah menjelaskan konsep materi yang ada di sini saja ya. Kalian tidak perlu mengisi juga, tidak masalah. Yang penting kan kalian mengisi ya, subjudulnya, kemudian deskripsi PP-nya ya, materi, PPT, PD presentasi, dan evaluasi. Nah, cukup ini saja yang diisi. Cara mengisi ini di mana ya, di learning path di tampilan menu kalian masing-masing. Nah, formatnya itu seperti ini. Pertama-tama kita karena ada yang A, ada yang B ya kan, subjudulnya itu ya. Maka saya tidak mewajibkan kalian untuk peta konsepnya tidak perlu diisi, tidak masalah ya. Tapi yang jelas kalian harus dulu mengisi ini ya. Nah, bab baru. A. Nah, gitu ya. Misalnya saja ini ya, misal positionnya dibiarkan saja begitu. Nah, ini kan ada nih ya. Berarti ini bab baru ya. Bab baru atau sub bab baru ya.
learning part bab 1 sub bab 1 ya, atau A gitu. Nah baru kita isi. Mengisinya yang pertama adalah kita isi saja di sini ya, klik di buat dokumen ini, kita buat dokumen saja. Buat dokumen ya, dokumen. Nah kemudian ini kan di bab 1 ya, bab 1. Kemudian judulnya misalnya PP gitu ya, parentnya di bab 1, kemudian setelah diletakkan setelah hijrah ke Taif sini ya. Kemudian add dokumen, oh kita lewatkan ya, harus di bawah tadi kita isi dulu. Nah, di sini kita isi dulu ya. Kita mau cepat, kalian embed saja. Nah saya ambilkan sembarang saja. Kita embed di ini saja ya, tekan, kemudian copy, kita paste di sini tadi. Nah jangan langsung dipaste di sini. Kalau kalian paste langsung di sini maka munculnya begini ya. Nah harusnya kalian mempastenya di sini ya. Ini ada HTML, klik dulu HTML nya. Nah kemudian paste di sini. Oh mohon maaf, copy semuanya ya, copy semuanya ya. Mulai dari sini ya, di frame-nya ini di copy. Nah kemudian paste di sini semuanya ya. Nah jangan kodenya saja, nanti tidak muncul gitu. Kemudian paste di sini. Setelah dipaste, kemudian klik di sini ya untuk merapikan. Kemudian klik ini untuk supaya di tengah ya. Nah setelah itu boleh kalian isi deskripsi di sini ya, ataupun tidak juga tidak masalah. Kalian kemudian save ya. Nah kemudian setelah itu ini sudah ya, kita mengisi bahan ajarnya ya. Nah caranya juga sama seperti tadi, materi. Nah bisa di sini diisi deskripsinya ya, isi materinya di sini boleh diisi dulu materi singkatnya ya. Nah setelah untuk mengisi materi ya, sama seperti langkah sebelumnya. Kemudian di sini isi materi, bab masih masuk bagian dari bab 1, setelah posisinya setelah RTP. Nah kemudian di sini isi materinya ya. Nah isi deskripsi materi singkat ya, materi singkatnya apa. Nah setelah itu untuk lebih lanjutnya kemudian lampirkan bahan ajarnya ya. Nah klik untuk melampirkan bahan ajarnya, tunggu dulu sampai selesai ya. Nah klik ya, ini sematkan gitu. Nah copy semuanya ya, di copy semuanya, kemudian paste di sini. Nah tapi klik dulu insert HTML nya, masukkan HTML nya, oke. Nah gitu ya. Nah ini bisa kita letakkan ke tengah supaya tengah semua, Ctrl A saja, kemudian letakkan di tengah, atau ini di samping saja ya, merata gitu boleh. Nah setelah selesai baru kita kemudian
setelah materi kita mampirkan RPP-nya, kemudian kalau RPP sama ya, hampir sama dengan ini. RPP-nya sama dengan ini. Yang berbeda itu mengisi videonya ya. Jadi saya skip saja yang mengisi presentasinya, karena langkahnya sama ya. Saya cukup demonstrasikan 2 saja. Tapi kalian jangan tetap mengisi mengisi isinya seperti ini ya. Ya, ini isi subjudulnya, deskripsi pembelajaran atau RPP-nya, kemudian materi, PPT, video presentasi dan evaluasinya ya. Tetap seperti itu. Tapi saya di sini mempraktekkan ini saja ya. Nah, tambah satu nanti video, karena ini sedikit berbeda ya video. Walaupun di menunya itu sama juga ya. Kalian judul di sini tulis video pembelajaran. Yang lain ini dibiarkan saja begini ya. Nah, kemudian langsung di sini. Misalnya perhatikan video tonton. Silakan saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, videonya itu bisa ini ya. Kalau ini biasanya kita harus mengupload dan masukkan server, dan lumayan lama ini ya. Tidak direkomendasikan. Yang kita rekomendasikan adalah embed dari YouTube. Nah, embed dari YouTube kalian ambil saja, atau video presentasi kalian upload dulu di YouTube, kemudian baru linknya dimasukkan di situ. Nah, kita ambil ini saja misalnya ya. Misalnya ini saja ya. Setelah disalin kalian masukkan di sini. Langkahnya sebenarnya sama, cuma fitur yang dipilih itu bukan HTML ya, tetapi YouTube-nya langsung. Jadi embed dari YouTube. Nah, masukkan paste di sininya boleh, atau di sini boleh, karena sama saja gitu ya. Nah, kemudian boleh kalian klik autofly saja di sini. Nah, muncul ya kan. Nah, klik ini, kemudian taruh di tengah ya. Nah, begini. Setelah ini selesai, kemudian tambahkan ini ke kursus. Sudah. Kemudian kita ke evaluasi ya. Evaluasi kita pilih ini ya. Evaluasi pilih latihan. Nah, latihan di sini, search di sini boleh, atau di sini. Nah, tapi karena ini sudah muncul ya, biasanya kalau search ini kita banyak ya. Kalau ini kan evaluasi yang kita buat hanya satu ya nih, untuk subbab 1, bab 1 subbab 1 gitu ya. Nah, klik ini ya, kemudian dia otomatis ya, kita parentnya masih tetap bab 1, posisinya di sini, kemudian tambahkan. Nah, selangkah ini adalah langkah terakhir selesai ya. Selesai untuk satu subbab judul ya. Misalnya kalian kelompoknya hanya satu subbab judul, maka ini sudah selesai. Nah, jika kalian ingin menambah misalnya di bab ini juga, untuk subbab B-nya gitu ya, kalian pilih ini lagi nih ya, pilih bab baru, kemudian di sini judulnya misalnya B, hijrah ke Habasyah. Nah, misalnya gini ya, kalian tambahkan saja. Nah, berarti kan sini ada poin B gitu ya. Nah, kemudian ini tambahan
ya begitu ya. Ini tambahan jika kalian ingin siswa itu mengaksesnya berurutan maka kalian pilih bersyarat di sini ya. Pilih bersyarat misalnya di sini dulu ya. Nih, prasyarat ya. Klik ini. Nah, ini kalian prasyaratnya kan tidak ada ya. Prasyaratnya ini kan hijrah ke Taif ya, ada sudah ya. Berarti otomatis sudah ada ya. Oke, tidak masalah kalau sudah ada. Kemudian kita simpan. Kita cek lagi yang lain, cek semuanya ya, semuanya tidak ada yang tidak berprasyarat supaya siswa itu mengerjakannya berurutan. Nah, ini prasyaratnya di mana nih? Oke, ini sudah ya. Jadi prasyaratnya sudah tersetting otomatis, jadi tidak perlu kalian setting lagi. Nah, ini cukup sudah ya untuk tugasnya. Jika kalian sudah menyelesaikan sampai tahap ini, maka kalian sudah dianggap menyelesaikan tugas mendesain pembelajaran SKMI di LMS model dan sekaligus juga menyelesaikan tugas evaluasi di model ini di Camelo ya, maaf di LMS Camelo. Mungkin sampai di sini saja penjelasan saya. Salah hilap mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Kemudian jika ada yang masih belum dipahami, bisa kontak saya secara langsung atau tanyakan di kolom komentar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.